Anda sedang coba meremehkan proses reformasi itu. Tidak bisa. Begini, saya menulis buku Anda tentang bagian itu. dari Orde Baru. Tahun 98 Anda ikut pemilu 97 menjadi anggota MPR tahun 98 dan Andalah bagian dari yang kita minta untuk turun tahun 98. Jadi jangan terlalu sensitif. Bukan, nggak perlu sensitif. Meluruskan sejarah. Kalau saya bilang bahwa kemudian dalam pemeriksaan Trisakti Semanggi, dalam pemeriksaan Komnas HAM Trisakti Semanggi, nama Prabowo beberapa kali disebut loh. Tidak ada. Pak Prabowo tidak terlibat sama sekali. Tanya Komnas HAM. Tidak ada terlibat Tanya sama Komnas sekali. HAM. Minta datanya dibuka. Oke. Itu. Jadi begini, Mas Adil ya. Kita bukan diskusi Trisakti, kita tapi diskusi. poinnya begini, saya mau bilang bahwa mengkritik itu wajib. Saya rasa mengkritik itu wajib di era demokrasi ini. Alangkah indahnya demokrasi ini, alangkah semakin bahagianya kita menghiasi era demokrasi dan reformasi ini dengan kritikan-kritikan. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah kritikan yang menuju ke arah kontraproduktif yang akhirnya membangun yang terkesan akhirnya berpotensi membangun disintegrasi bangsa, inilah yang menjadi poin penekanan saya. Sah-sah saja kita memberikan sebuah kritikan, tapi mbok ya bahasa-bahasa ngono ya ngono, tapi mbok ya ojo ngono. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengutip begini, kita ini baru selesai dengan hiruk pikuk 1 tahun yang lalu pilgub kita, di mana pilgub itu memiliki sebuah dampak secara sistemik terhadap disintegrasi ataupun potensi perpecahan antar kelompok di negara kita ini. Ya, saya tidak menyebutkan namanya, tapi itu fakta hari ini. Yang ternyata juga sampai hari ini terjadi seperti itu. Yang sebenarnya kalau saya evaluasi, karena waktu itu juga Partai Golkar termasuk yang ikut mendukung ya. Kita mengevaluasi sebetulnya semua ini berawal dari sebuah kata-kata. Yang dulu mungkin Pak Gubernur itu dan calon gubernur itu adalah menggunakan kata-kata yang narasi yang berbeda. Hari ini juga sama. Tetapi penekanannya adalah frasa ada kebencian dan kemarahan di situ. Yang akhirnya justru mana menimbulkan ini berdampak kepada semuanya. Pertanyaan saya apa? Kita nggak mau belajar dari kondisi itu. Kita nggak mau belajar dari peristiwa 1 tahun yang lalu di mana begitu luar biasa dampak pilgub DKI ini melantakkan di kondisi bangsa kita. Masa kita nggak mau belajar dari keadaan itu? Artinya apa? Mari saya sebagai mungkin salah satu generasi muda dan kami Partai Golkar menghormati Pak Prabowo. Kita menghargai Pak Prabowo sebagai salah satu tokoh bangsa kita, tapi Pak Prabowo bukan Tuhan. Pak Prabowo itu manusia biasa yang juga punya kelemahan. Kelemahan inilah yang ingin kita kritik. Kelemahan yang dilakukan oleh Pak Prabowo memberikan sebuah contoh-contoh dengan kata-kata yang menurut saya itu tidak pas dan tidak relevan. Andaikan hari ini saya juga mencontek dan menggunakan kata-kata yang digunakan Pak Prabowo, saya yakin pasti itu komentar masyarakat itu luar biasa pasti menghajar saya. Jadi bagi saya Pak Karni, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, beroposisi itu penting. Tapi saya menginginkan kita sudah hampir berapa belas tahun di reformasi ini, mari kita beroposisi yang tidak dangkal, beroposisi yang konstruktif, beroposisi yang kreatif. Apa itu? Tidak hanya sekedar dengan gampang menyampaikan kata-kata oposisi ataupun kata-kata yang tidak, sebentar, sederhana. Kenaikan harga BBM misalnya, saya orang perminyakan. Mungkin memang ini kalau kita hanya mengquote dari sudut pandang saya, melihat Mas Fadlizon dari depan ganteng. Dari samping bisa aja orang mengatakan berbeda. Tapi hari ini, teman-teman yang beroposisi, memframing ataupun mengambil sebuah positioning oposisi yang menurut saya tidak kreatif. Apa tidak kreatifnya? Sekedar menyampaikan bahwa yang ini salah, Anda tidak boleh begitu. Seharusnya ya mbok ya, misalnya contoh, membangun sebuah narasi-narasi yang jauh lebih konstruktif. BBM misalnya, kenapa BBM itu dicabut subsidinya? Lawang kita jelaskan dong, BBM itu dicabut subsidinya, biar subsidinya itu lebih mengena kepada masyarakat. Dampaknya apa? Dengan mencabut subsidi BBM, ada dampak pembangunan infrastruktur jauh lebih bisa ditekankan ke sana. Artinya apa? Hal-hal yang kayak begitu saya rasa, nanti kalau memang tadi Pak Prabowo mau maju menjadi presiden, saya rasa ambil positioning oposisi yang seperti itu, yang bukan cuma hanya sekedar mengatakan bahwa maling dan segala macamnya, ini kan malah kontraproduktif buat kita. Itu mungkin harapan kami. Yang terakhir, saya ingin menutup mungkin nanti kita elaborasi, kalau memang nanti ada tanggapan dari Mas Fadlizon dan ingin berdiskusi lebih panjang mengenai 12 Mei, walaupun ini bukan konteksnya, tapi saya pikir silakan ditanggapi. Yang terakhir saya ingin mengutip, Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan begini, sesungguhnya gampang dan susah itu tidak ada yang membuat. Kalau Pak Prabowo hanya takut pada yang susah dan berani pada yang gampang, maka bangsa ini nggak akan pernah bisa maju.
Kalau kita hari ini hanya sekedar capek terjebak mengatakan membangun sebuah narasi-narasi pesimis di bangsa ini, kasihan masyarakat ini dicekoki, dicekoki dan dikasih air minum pesimis. Harapan saya Pak, bagi sesungguhnya pemimpin yang jiwanya kokoh dan mantap, bahwa gampang dan susah itu tidak ada. Baik dan buruk itu tidak ada, yang adalah keyakinan. Mari menjadi pemimpin yang bisa memberikan keyakinan kepada masyarakatnya di tengah padang pasir yang tandus panas ini. Mari kita menjadi oase yang bisa menjadi penyejuk buat masyarakat kita. Terima kasih.